ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Adab dan kiat dalam menggapai ilmu, di antaranya pembahasan tentangnya adalah penuntut ilmu dan hafalan Al-Quran, dan ini serial ketiga di masalah ini. Dan juga kita bahas lanjutan dari 2 pekan lalu di nomor ketiga dari tips-tips atau langkah dan perkara yang dapat membantu seseorang dalam menghafal Al-Quran. Bukankah begitu, Syekh? Ya. Tapi dikatakan oleh penulis hafizahullah, al-qiyamu bima yahfadhu fi salatil laili wa tirdadu dzalika. Di antara langkah supaya kita bisa hafal Al-Quran, surat, ayat, membaca ayat, atau langkah supaya sabit, rasikh, hafalannya baik, adalah membaca ayat-ayat yang telah dihafal pada salat malam dan mengulang-ulang. Ya, apa yang antum menghafal sepekan ini, maka itu diulang di salat malam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil-laili wan-nahari dzakarahu wa illam yaqum bihi nasiyahu." Jika seorang sahibul Qur'an, pecinta Al-Qur'an, qama, berdiri salat, lalu ia membaca hafalannya pada malam hari atau dan siang hari, maka ia akan mengingatnya. Namun jika tidak dia lakukan itu, murajaah, murajaah di salatnya, kalau dia tidak lakukan itu, maka dia akan melupakannya. Assalamualaikum. Kata penulis hafizahullah, wa inna minal mujarrabi kama dzakara ghairu wahidin anna man hafidha ayatin thumma shalla biha salatal laili wa a'ada dhalika marrat wa karrat fa inna dhalika yazidul hifdha rusukha fi dhihnihi bi khilafi ma law karraraha duna salatin. Di antara hal yang telah dicoba dan dibukti itu mujarrab. Mujarrab artinya sudah dicoba dan sudah dibuktikan oleh banyak orang bahwa seseorang yang menghafal beberapa ayat lalu ia membacanya pada saat sholat, terutama sholat malam, jadi pada saat qiyam, dan mengulang hal itu berkali-kali, baik di sholat malam yang jumlahnya sekian rakaat atau memang dia baca di beberapa sholat sunnah atau sholat wajib kalau dia imamnya bisa ngatur bacaan. Kalau itu dilakukan, maka yang demikian itu dapat menambah kuat hafalan di benaknya. Berbeda dengan orang yang mengulang pembacaannya di luar sholat. Ya, jadi membaca atau mengulang murajaah atau ketika sholat di qiyam, itu ada beberapa faktor yang membuat. Ya, oke. Tenang bangun, tenang. Kayaknya antum terlalu ngefans sama Anda sehingga Anda udah hadir di sini, antum tetap melihat online-nya. Subhanallah. Apa enggak puas melihat wajah di sini, Bang? Jadi di antara faktor yang membuat
murajaah saat qiyam, saat salat, saat berdiri salat itu lebih signifikan dan lebih menambah rusukh fi dzihn, yaitu nancapnya di benak. Yang pertama, kata banyak dari pakar, banyak dari orang, bahwa saya menghafal sambil berdiri itu lebih baik daripada menghafal sambil duduk. Itu yang pertama. Ini di tajribah banyak orang. Dan itu yang membuat anak kenapa ketika jadi santri dulu dari saat anak melihat beberapa santri yang berprestasi, anak lihat beberapa dari mereka itu ketika sambil ngapalin sambil diri, entah ngafalin matan, fiqih atau hadis atau ayat. Saya beri mondar-mandir. Ternyata beberapa tahun kemudian anak membaca suatu artikel bahwasanya menghafal sambil berdiri atau murajaah sambil berdiri, itu malah baik putra. Hah? Subhanallah, sumbernya antum lagi tuh, masya Allah. Luar biasa. Anda barusan ngomong apa itu, lupa itu. Hah? Kayaknya antum Intel nomor 2 Intel ini. Pengen ngancurin kajian anak kayaknya. Ya, nah lihat beberapa santri yang mereka mutqin dan punya prestasi itu ketika mereka murojaah atau ngafalin sesuatu itu sembari apa? Sembari berdiri dan jalan, qiyam, jalan. Dan setelah beberapa tahun kemudian dan beberapa kali ana membaca artikel bahwasanya berdiri atau murojaah, bahwasanya menghafal atau murojaah sambil berdiri itu lebih bisa membantu. Nah, dan kemudian yang kedua, faktor yang kedua, karena ketika seseorang berdiri maka dia itu dalam kondisi tegak dan siap dibandingkan dia dalam kondisi duduk, apalagi rebahan. Coba antum coba aja ngafalin sambil tiduran, susah. Udah gitu ada AC, dingin, dan di sampingnya istri. Apa yang mau antum hafal? Apa coba? Nggak ada yang bisa antum hafal. Ya kan? Nah, jadi dalam keadaan berdiri itu kerap kali lebih mempermudah hafalan atau mempertebal pengulangan murojaah. Itu faktor kedua, karena kondisi fisik itu seperti dalam kesiapan untuk menghadapi sesuatu. Kemudian faktor yang ketiga, ketika lagi sholat, lagi qiyam ya, lagi berdiri sholat. Faktor yang ketiga, orang yang ketika dia murajaah, ketika qiyam atau salat ya, kadang-kadang terkhayalkan di dirinya seolah-olah dia itu dapat beban amanah menjadi imam, sehingga berusaha untuk betul-betul baik gitu bacaannya, sempurna gitu loh, karena seolah-olah ini dia sedang beban dari imam gitu loh. Itu yang ketiga. Yang keempat, Waalaikumsalam, nilai ubudiyah yang bertambah, nilai peribadatan yang bertambah dalam sholat itu, yaitu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan dia merasa yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan menolong dirinya dan hafalannya. Maka ketika qiyamul lail, terutama qiyamul lail, karena settingan itu kita lebih bebas untuk bisa membaca banyak ayat. Bahkan ada sebagian dari penghafal ketika qiyamul lail, dia mengawali dengan membaca dulu dia lewat handphone atau lewat mushaf, kemudian berulang-ulang seperti itu. Misal dia menghafal setengah halaman hari itu, maka dia mungkin beberapa rakaat, 4 ya, kalau misalnya 4 rakaat dan akhirnya witir misalnya, atau 6 rakaat, itu semua dia baca ayat-ayat yang mau dia hafal. Dia ulang-ulang, dia baca itu 6 kali sampai 6 rakaat kan. Nah, barulah kemudian dia berusaha menghafalnya. Sebagian orang pakai metode ini berhasil. Jadi ketika dia membaca Al-Quran sambil berdiri, sambil sholat, dia baca dan kemudian dia pelajari dan dia hafalkan bagian-bagiannya. Sampai mana, ayat berapa, itu hafal. 6 kali atau 8 kali, atau mungkin cuma 2 kali atau 4 kali. Al-muhim dia lakukan itu. Yang kemudian setelah qiyamul lail selesai, witir selesai, dia berusaha untuk memantapkan hafalan. Bisa ada yang seperti itu. Jadi itu benefit mengulang bacaan di dalam salat, karena ada beberapa faktor pendukung. Beda dengan
di luar sholat, kayak murojaah sambil duduk, sambil apa, bukan sambil sholat, bukan sambil berdiri, itu juga bagus. Cuma sebagai banyak dari orang mengatakan secara tajribah dan pengalaman mereka bahwasanya menghafal atau murojaah ketika lagi sholat itu lebih signifikan. Ya. Yang keempat, kata penulis hafizahullah, yaitu tikrarul qiraati fi ghairi sholati wa hiya muta'alliqatun billati qablaha. Bisa juga dia di antara faktor pendukung supaya hafalannya kuat, mengulang pembacaan di luar salat. Ya, hal ini terkait erat dengan hal sebelumnya. Ya, bisa dia ketika mengendarai motor atau mobil atau apa sambil murojaah, sebagian orang mampu, walaupun sebagiannya tidak mampu. Ada orang yang bisa hanya bisa fokus di satu hal, yaitu berkendaraan. Ada orang yang bisa membagi dua itu, yaitu berkendaraan bisa fokus, murojaah juga bisa fokus. Ya, beda-beda orang. Kemudian yang kelima, an yakunal hifdzu bitalaqi. Hendaknya proses menghafal dilakukan dengan metode talaqi, dengan adanya talaqi, yaitu talaqi bertemu langsung dengan guru atau orang lain yang menyimaknya. Ini namanya talaqi. Adanya liqa terhadap orang yang mengecek hafalan dan bacaannya. Kenapa begitu? Kata penulis, li'annaka qad tukhti'u fi qira'ati ba'dil ayati fatahfadhuha kadzalik. Karena boleh jadi kadang terjadi kesalahan dalam membaca sebagian ayat-ayatnya sehingga hafalan Anda pun ikutan salah. Jadi gini, kadang antum bacanya salah, baik dari segi panjang pendek atau dari segi makhraj huruf, atau bahkan kesalahan yang cukup fatal dalam waqaf dan ibtida. Waqaf itu berhentinya di mana, ibtida mulainya dari mana. Ya. Maka orang yang hafal namun ngawur di waqafnya, sekali aja dia ngawur, waqafnya ngawur dan ibtida mulainya juga ngawur, maka orang yang ngerti bahasa Arab dan ngerti Al-Quran atau apalagi ngerti ayatnya, itu akan tahu bahwasanya ini orang menghafal tanpa guru. Menghafal tanpa guru, tanpa talaqi. Karena masalah waqaf dan ibtida ini sangat penting untuk qari atau hafiz. Ya, untuk qari atau hafiz. Dan pernah juga Anda menemukan hal itu. Ancur-ancuran waqaf ibtidanya. Selain karena mungkin orang ini nggak bisa bahasa Arab, nggak paham, begitu pula ketika menghafal tidak talaqi. Dan kemudian dia imam di salat-salatnya, di salat berjamaah di suatu masjid, dan berulang-ulang untuk ayat itu nah hafal, pasti dia ngawur waqafnya. Ya. Apa ya? Anda lupa ayatnya. Al-muhim ayat apa gitulah. Ya, yang mana misal saja nih waqaf yang sangat tidak menunjukkan kebaikan dalam menuntut ilmu atau dalam misal mengatakan, misal saja nih, kalau dia bilang misalnya di surat An-Naba misalnya, yang akhir-akhir, inna anzarnakum azaba qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ada enggak yang khata' di sini? Inna anzarnakum azaba qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Apa salahnya? Mungkin waqafnya masih bisa dimaafkan lah, karena ini jumlah yang oke, inna anzarnakum azaba, oke. Tapi kemudian dia mulainya dari apa? Qariba yauma yanzur. Qariba ini sifat untuk adab. Kenapa antum putus? Kecuali kalau memang beda ayat gitu loh. Sesungguhnya kami memperingatkan kalian akan suatu adab. Dah, kan selesai. Kalimat berikutnya, yang dekat pada hari seorang melihat apa yang telah dilakukan dirinya. Ini terputus antara sifat dan mausuf, antara mausuf dan sifat. Ini khata. Contoh lain misalnya, misal saja, dan ini enggak terjadi, cuman ini contoh. Mana yang agak panjang ayatnya.
juz amma ini. Nah nih, innalladzi di surah Al-Buruj, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Gimana? Thumma lam, kemudian belum. Sesungguhnya orang-orang orang-orang yang mengazab mukminin dan mukminat kemudian belum taubat maka mereka mendapatkan azab. Gimana? Cocok nggak? Belum. Lafal akhirnya belum selesai. Terus oke lah kalau habis napas di situ. Kalau memang mau ibtida mula, maka jangan yatubu falahum adzabu. Ini yang ngerti bahasa Arab nih, wah, kalau ngerti bahasa Arab dengar ayat ini, jadi nggak kacau ini. Oh kayak gini ya. Nah, maka wakaf mungkin karena terpaksa, karena napas habis mungkin ya. Tapi ibtidanya loh kuncinya, yang membuat dia tuh ketahuan, dia tuh ketika hafalin talaki atau enggak. Ya, gitu. Apakah ketahuan menghafal Al-Quran tanpa talaki itu aib? Aib bagi penuntut ilmu. Adapun bagi orang awam kan nggak ngerti. Orang awam nggak ngerti. Yang penting nadanya bagus gitu loh. Bahkan nadanya bagus pun kalau orang mengikuti tajwid banyak yang nggak benar itu bacaannya. Ya. Nah jadi talaki itu penting sekali. Ya, kecuali kalau memang dia sudah mengerti betul-betul ya, talibul ilm yang mutamakin dalam membaca Al-Quran. Jadi kadang kesalahan bacaan ada, kesalahan lafal atau makhraj ada, kemudian dia secara atau independen menghafal dan merasa bahwa saya bacaannya wis genah. Maka kemudian ya udah pakemnya yang dipakai adalah pakem versi dirinya dan enggak menyetorkan ke siapapun yang memiliki pengetahuan bacaan, enggak nyetor. Ini salah, sebenarnya salah ini. Iya, menghafal Quran bagus, tapi ketika enggak ada, kalau misalnya belum begitu expert dan kemudian enggak ada objek setoran yang mengecek hafalan dan bacaannya, maka pasti banyak kesalahan. Pasti itu. Ya. Kemudian kata penulis hafizallah, wa a'rifu ba'dal qurra'i mimman yahfazul Qur'an. Aku mengenal beberapa penghafal Quran, ia berkata kepadaku, qala li kuntu aqra'u ba'dal alfazi khata'an hatta tanabbahtu wa lam antabih illa bil fahsi wat talaqqi. Dahulu aku sering salah dalam membaca hafalan sebagian lafal, sehingga aku lebih berhati-hati lagi. Di sini maksudnya, ya, sehingga aku menyadari, dan aku tidak menyadarinya kecuali setelah apa? Setelah memeriksa dan bertalaki, membaca dengan disimak oleh guru atau orang lain. Ya. Wa dzakara mithalan li ba'dhi tilka ayat. Maka orang itu kemudian menyebutkan contoh sebagian ayat tersebut kepada penulis. Nah, tapi sekarang ada metode lain. Wa idza hafizal insanu bit talaqqi ala syaikhin muayyan atau syaritin muayyan fa inna hadza bi idznillah mimma yuqallilu khata'ahu fil qiraah. Jika seseorang telah menghafal dengan metode talaqi dengan dua cara, salah satu cara dari dua ini, imma kepada guru langsung offline guru, atau dia talaqinya dengan cara kaset tertentu, dia ikutan dengan kaset itu, dengan rekaman Syekh Fulan misalnya, maka hal itu merupakan sesuatu yang dapat meminimalisir kesalahan dalam membaca Al-Quran biiznillah. Namun apakah semua qari ya itu layak diikuti bacaannya? Enggak. Ada beberapa qari yang tidak direkomendasikan oleh sebagian dari ahli tajwid. Iya, ada. Mungkin bukan karena masalah waqaf ibtida'nya, tetapi karena qari ini kurang baik dalam segi makhraj. Sementara ahli tajwid itu cukup ketat dalam segi makhraj. Antum kalau baca Al-Fatihah di depan ahli tajwid talaqi dan minta dikoreksi, mungkin baru al itu aja udah salah. Iya. Atau alhamdulillah,
jerak mungkin sebulan baru antum lulus tuh. Iya. Wassalamualaikum. Yang dinilai apanya? Ya kesalahan pelafalan, makhrajnya yang kurang tepat. Bukan mimik antum. Kalau mimik antum yang ngeselin mungkin, tapi bukan itu. Ya, ahli tajwid itu biasanya nggak wajah orang ngeselin itu, bukan itu yang bikin kesel itu apa? Kesalahan lafalnya. Percuma ganteng-ganteng tapi banyak yang salah kan gitu bagi ahli tajwid. Sangat-sangat ketat. Tapi tidak semua ahli tajwid juga disepakati oleh ulama akan hal ini. Ada banyak dari ulama ahlu sunnah yang mereka mentahdzir ahli tajwid yang terlalu tasaqqul dan terlalu takalluf dalam bertajwid. Sehingga membuat banyak orang yaitu berlari dari ilmu tajwid atau berlari dari membaca Al-Quran. Karena terlalu memperketat syarat. Mungkin untuk Al-Fatihah fadhol, tapi untuk yang lain tabbat capek orang. Kecuali memang betul-betul mau betul memungkinkan. Ya, tapi kalau itu di untuk kalangan awam semuanya harus kayak gitu, susah. Nggak bisa. Orang bakal kabur dari Al-Quran nanti. Ya. Maka harusnya ahli tajwid itu juga mendekatkan orang pada Al-Quran. Dan tidak semua orang itu mampu persis seperti dia gitu loh. Nah. Sampai beberapa ahli tajwid, ya pakar tajwid itu tidak merekomendasikan beberapa masyayikh untuk ditiru cara bacanya. Bukan berarti nggak boleh dengerin Al-Quran, bukan itu maksudnya. Tapi murid-murid beberapa pakar tajwid, jangan antum dengerin syekh ini, bukan karena membenci syekh itu, bukan. Tapi kami sudah mengajarkan kepada kalian makhraj yang baik dan cara baca Quran yang sesuai dengan tajwid yang benar. Kalau antum kemudian antum kebawa dengan bacaannya syekh fulan, maka yang kami ajari akan buyar, ambiar. Kalau ini wajar. Walaupun sebagian ulama juga kurang setuju, tapi ini wajar menurut ana, wallahu alam. Karena begini loh. Misal ana ngajarin antum ilmu fiqih. Misal. Dan ana mengajarkan antum ilmu fiqih ala mazhab Hanbali, misal. Ya. Dan ana pengen antum faham. Kemudian di tempat sana ada yang mengajarkan ilmu fiqih ala mazhab Maliki. Yang sana ilmu fiqih ala madhab Bekasi. Sini ilmu fiqih ala madhab Tambuni. Antum bilang, antum jangan ikut sini. Udah belajar aja sama madhab yang sama. Ini bukan karena benci sama ini, bukan. Karena kalau antum belajar sini, anti kontras antara yang diterapkan di sini sama di sana. Nanti di sana beda kontras, antum akan bingung dengan ilmu ini. Gitu. Begitu juga qiraah. Karena beberapa syekh itu dikritik sebenarnya walaupun enggak secara sarahatan langsung. Antum mengira bahwa Syekh Abdurrahman As-Sudais misalnya hafizahullah. Itu kan qari yang paling masyhur sejak lama gitu loh. Sampai sekarang masyhur dengan pangkatnya di Saudi, kementeriannya, dan juga beliau paling tertinggi jabatannya di Haramain. Tapi apakah para ahli tajwid mereka setuju dengan bacaannya? Jauh enggak. Banyak hal yang dikritisi sebenarnya. Banyak. Bahkan sampai misalnya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, tahu nggak? Syekh Al-Ghamidi. Itu kan suaranya enak. Itu ana paling senang dengar itu. Sejak ana dari Irsad dulu ana paling senang karena indah suaranya, Masya Allah. Ya, kayak lembut, indah, dan juga nadanya itu enak banget didengar. Subhanallah. Ya. Tetapi para ahli tajwid tidak merekomendasikan. Enggak. Kenapa? Ada beberapa hal, makhrajnya, ada beberapa hal yang dinilai masih kurang untuk menyempurnakan tajwid, makhrajnya. Kemudian kadang-kadang karena mungkin nafas ketika itu kurang, kadang-kadang wakofnya itu di tempat yang tidak tepat gitu loh. Ya. Misalnya pernah Anda dengar Syekh Al-Ghamidi itu membaca di surah Al-Mujadilah kalau nggak salah. Mana ya?
lupa yang mana. Tapi ada wakafnya, berhentinya dia di tempat yang tidak tepat, nggak benar. Maka tidak direkomendasikan. Itu ada. Bahkan sampai levelnya Syekh Misyari Ar-Rasyid. Ya. Itu juga tidak direkomendasikan untuk menyempurnakan tajwid. Padahal itu udah Masya Allah gitu loh. Ya. Cuma itu berlaku pada siapa? Pada talibul ilm yang pengen mutqin tajwidnya. Adapun bagi umum nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Antum jangan dari Syekh Fulan, nggak boleh. Biarkan orang-orang mendengar itu. Biarkan orang mendengar Al-Quran secara dia adalah Al-Quran, bukan secara antum harus bertajwid, mendengar dengan pelajar tajwid. Ya, yang kerap kali diajarkan, yang kerap kali dikhususkan adalah Syekh Ali Basfar misalnya, Khalifah Al-Tunaiji, dan juga Aiman Suwaid, dan beberapa qari yang kalau antum dengar nadanya itu datar, tapi tajwidnya itu paling benar gitu loh. Ya begitu. Rata-rata ahli tajwid kalau antum dengar nadanya datar. Bahkan mereka itu sebagian dari mereka nggak mau ada nada, nggak mau pakai langgam gitu, nggak mau. Ya. Nah begitu ikhwan. Maka talaqi bisa dengan apa? Bisa dengan langsung ke syekhnya atau ustadznya, atau antum pakai apa? Kaset tertentu rekaman. Tapi itu pun tergantung ya, apakah antum pengen ngafal betul-betul. Insyaallah para qari kita insyaallah bisa menjadi acuan mereka semua. Ya, baik Syekh Ghamidi, Syekh Misyari dan seterusnya enggak masalah. Ya. Tapi kalau mana antum suka? Pertama kalau antum memang mau, dan sejujurnya metode ana, kalau ana kan memang talaqi dari segi bacaan dari SD. Beberapa asatidzah. Kemudian di ma'had juga begitu. Nah, kalau ketika sudah maksudnya sudah baligh, sudah lulus ma'had, Anda lebih ke mendengar rekaman syekh. Ya. Tapi terserah, ini orang beda-beda. Mana yang dia lebih cocok ketika ngafalin pakai rekaman bacaan syekh. Kalau Anda pribadi selama beberapa tahun pakai Syekh Sa'ud As-Suraim. Agak cepat bacanya. Tapi ya cepat jadinya gitu. Ada beberapa orang cocoknya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, ada. Ya. Ada sebagian orang cocoknya sama yang lebih pelan lagi. Tapi mendayu kayak oh enggak, itu harus itu pakai langgam banget, itu harus tinggi dan ini Syekh Abdullah Al-Matrud. Pernah dengar Syekh Matrud? Pernah dengar enggak? Syekh Matrud. Enggak pernah dengar. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pernah dengar gitu? Itu udah lampau, udah lama. Udah agak tua syekhnya sekarang. Ada yang cocok pakai itu karena enggak terlalu cepat dan enak gitu, kayak sedih gitu. Ada juga yang lebih cocok dengan Syekh Muhammad Ayyub. Itu karena senang dengan keunikannya. Pernah dengar kayak gimana beliau? Syekh Muhammad Ayyub itu pakai langgam apapun bisa beliau. Tapi yang populernya nadanya itu yang akhirannya ada cengkok versi beliau. Inasta'in gitu. Pernah dengar enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kayak gitu. Kalau enggak pernah dengar, antum wudu deh. Kayak regut terus antum. Nah, ada yang cocok kayak gitu. Jadi antum mana? Pertama kalau emang antum mau memilih siapa, kaset siapa atau rekaman siapa yang antum, pertama mana qiraah yang paling antum suka gitu loh. Baik dia suaranya atau nada yang paling antum suka dulu. Karena seseorang ketika dia melakoni yang dia suka itu lebih cepat. Itu dulu. Ya. Oke. Setelah yang lebih suka, oh ini misalnya antum favorit antum misalnya Misyari Rasyid misalnya. Ya. Karena kalau antum dengerin rasanya tuh keren gitu bacaannya tuh, enak gitu. Ya, misalnya. Kemudian yang kedua, antum ukur diri antum. Ya.
Apakah antum bisa mengikuti bacaan dia atau enggak? Gitu dong. Jangan langsung ini. Ya. Kalau misalnya pada antum suka emang sama Syekh Misai Rosid, tetapi antum enggak bisa mengimbangi bacaan dia. Artinya antum pengen ketika antum menghafalin ngikutin sama Syekh, pasti antum akan berusaha untuk ikutin juga apanya? Nadanya, gitu loh, ya enggak? Nah, kalau ini Syekh misalnya Rosid tinggi nadanya misalnya, atau Syekh Sudais misalnya, sementara suara antum ngebas monoton dan bikin orang sebel. Syekh Sudais alhamdulillah, antum alhamdulillahirabbil, nggak bisa, nggak nyambung. Itu nanti nggak bisa. Itu dari segi nada ya. Kemudian juga kecocokan diri antum dari segi apa? Speed. Kalau misal cara baca antum aja udah lembet, nggak bisa kenceng karena apa, baca Quran aja udah masih terbata-bata, nggak terlalu deras gitu, nggak bisa cepet-cepet. Antum suka dengan Syekh Suraim, antum pakai Syekh Suraim, cepat bacanya, nggak nyambung. Itu membebani diri sendiri di luar kapasitas. Cari yang pelan. Jadi pertama cari dulu yang suka, mana yang antum suka, kemudian scan cocok apa enggak sama karakter antum. Itu kalau mau pakai kaset, kalau mau pakai rekaman, Pak. Kalau ternyata ini Syekh ini cocok sama karakter antum, antum bisa mengikuti kecepatannya dan juga nggak terlalu jauh nadanya, maka bismillah, coba. Gitu ya, ikhwan. Nah, di aplikasi Android itu ada tuh yang bisa dia ketika kita download ayat suratnya dan syekh siapa, kita bisa pilih dari ayat keberapa sampai ayat keberapa, berapa kali diulang satu set ayat ini, dan tiap ayat berapa kali diulang, 3 kali, gitu bisa. Dan metode Anda kayak gitu. Metode Anda pribadi kayak gitu. Misal dari ayat 12 sampai ayat 17 dari suatu surat gitu, 12 sampai 17 sampai menghafalin hari ini. Maka dengerin. Dan satu ayat itu 3 kali biasanya nih. Satu ayat 3 kali, satu ayat 3 kali, satu ayat 3 kali, satu ayat 3 kali, satu ayat 3 kali sampai ayat 17, diulang lagi ke ayat 12, satu ayat 3 kali, satu ayat gitu. Berkali-kali. Dan di mana Anda menghafalinya, ikhwan? Di motor. Anda malah enggak ngafalin dari sambil dulu enggak. Malah ngafalin di motor. Sambil iya. Bisa alhamdulillah. Enak. Bahkan enggak kerasa udah sampai tempat kajian, udah sampai Jati Bening. Alhamdulillah. Begitu. Coba kayak gitu. 3 kali. Tapi antum jangan ikutin Anda. Karena belum tentu antum bisa dengan cara seperti ini. Apa di motor sambil kalau nggak biasa jangan. Not recommended. Karena itu harus munsyagil zihnnya, tapi harus bisa tetap fokus. Kalau belum terbiasa jangan. Misalnya kalau antum biasa ya sambil diam aja, nggak naik motor atau naik mobil atau gitu. Itu bisa alhamdulillah. Itu salah satu caranya. Tapi pakai rekaman. Dan kemudian bisa murojaah dengan itu. Insya Allah bisa itu. Dan sekarang dipermudah. Nggak perlu membutuhkan bandwidth yang besar, nggak. Ya. Kemudian yang keenam, yaitu an takunal qira'atu awil hifdhu ala nuskhatin wahidah. Hendaknya seorang membaca atau menghafal Quran dengan menggunakan satu manuskrip, satu cetakan Al-Quran. Maksudnya satu cetakan di sini apa? Yaitu kalau cetakan modern kan kita tahu penempatannya kan sama gitu loh. Ya, rata-rata sama. Cuman kadang font yang sedikit berbeda. Usahakan yang sama fontnya. Kalau memang antum biasa mushaf Madinah, lebih afdal mushaf Madinah terus. Tapi ada juga mushaf Indonesia yang sebenarnya sama dengan Madinah dari segi penempatan ayat-ayatnya sama, lembarnya halamannya sama semua. Hanya sedikit dari font dan beberapa settingan dari hamzah dan semisalnya yang ada berbeda. Itu nggak masalah deh, nggak apa-apa. Tapi lebih afdol kalau satu cetakan itu terus. Madinah terus. Cetakan Indo terus. Sebisa mungkin kayak gitu. Ya ketika ngafalin. Dan jangan udah pakai cetakan Madinah, tiba-tiba antum pakai cetakan ma antum. Yang apa? Yang dulu pakai lidi tuh, bacanya pakai lidi,
Ya ayyuhalladzina amanu, yang setiap harokat tuh diinin pakai lidi. Yang tebel-tebel tuh loh hurufnya, itu apa sih sebutannya, itu Al-Qur'an lama gitu loh. Tebel-tebel. Ya, yang itu settingan fontnya beda, peletakan surat dan ayatnya juga beda, di halaman-halaman beda. Maka ini nggak bakal bisa antum ngafalin surat Al-Munafiqun pakai cetakan Madinah, besoknya ngafalin pakai cetakan Mojokerto. Susah. Pusing. Yang disebut oleh sini beliau yaitu kalau misalnya antum pakai cetakan berbeda-beda, li'annal insan wa huwa yaqra yatakhayyal mawdi'al ayah. Manusia, orang itu kalau dia baca, dia akan kalau dia murajaah, dia akan sambil mengkhayalkan tempat ayat yang dia sedang murajaahin. Ya. Makanya kalau antum lihat ada seorang ustadz mengatakan ayat ini adalah ayat, surat ini ayat sekian yang berada di pojok kanan atas, pojok kiri atas, itu sebenarnya semua ustadz bisa, semua qari bisa, semua hafidz bisa. Dan itu useless. Nyebutin pojok atas, pojok kiri, kanan, bawah, kemudian di luar ini, enggak perlu. Karena semua juga bisa, itu hanya untuk membuat terkagum-kagum orang awam yang enggak pernah baca Quran aja. Maka di sini kata beliau, fa idza ikhtalafatin nusakh fa inna hadha mad'atun ila tashattut adh-dhihn mimma yuaddi ila su'il hifdz. Kalau misalnya cetakan yang digunakan berbeda-beda, maka hal tersebut dapat mengakibatkan kerancuan dalam benaknya. Tasyattut itu artinya apa? Yaitu terserpih-serpih, terpecah-pecah itu pikirannya itu. Hafalannya terpecah-pecah sehingga berdampak pada buruknya hafalan. Ya. Kapan ikhwan azan? Kok enggak azan ikhwan? 7 menit lagi. Oke. Setelah itu kita katakan bahwa setiap orang dari kita dapat menyediakan kurang lebih 1 jam setiap harinya untuk mengulang-ulang hafalannya. Bisa nggak 1 jam? Setiap hari 1 jam untuk murajaah, bisa nggak ikhwan? Hah? Gimana? Bisa nggak? Istri 1 nganggur, terus kaya. Bisa nggak 1 jam 1 hari murajaah? Istri masih 1, anak baru 1, nganggur dan kaya. Bisa nggak? Nggak bisa kalau dia nggak mau. Walaupun belum punya istri, masih bujang, belum ada tanggungan, tinggal hidup aja lah. 1 jam aja lah, 1 hari untuk murajaah, bisa nggak? Belum tentu bisa. Itu yang kita. Nah, istri 4, anak 25, tanggungan semua, kere lagi. Bisa nggak 1 jam, 1 hari murajaah? Bisa. Maksud Anda menggambarkan halnya dua hal kontras ini adalah apa? Bisa atau enggaknya itu sebenarnya tergantung mindset kita. Gitu loh. Bukan tergantung dia punya berapa anak, bukan tergantung dia punya berapa bini, bukan tergantung dia bujang atau apa enggak, bukan itu dari situnya. Selama dia mau ada gitu. Kata Syekh Sinar Dunia, when there is a will, there is a way. Kata Syekh Sinar Dunia. Ya. Tahu nggak Syekh Sinar Dunia siapa? Sidu. Buku Sidu kan bawahnya ada. When there is a will, there is a way. Nah, itu kan di mana di sana ada keinginan, di sana ada jalan. Iya. Ya, practice makes perfect. Itu kan ya. Apa artinya, ikhwan? Practice makes perfect. Praktek itu akan membuat kesempurnaan. Tatbiq, ya gitu loh. Itu di Sinar Dunia juga itu. Ya. Bisa nggak setiap hari 1 jam? Sore bisa. Mau sesibuk apapun antum, sebenarnya bisa. Tetapi yang membuat nggak bisa itu apa? Merasa nggak bisa, gitu loh. Iya, ana yakin itu. Coba misalnya dia jadikan gabungan 1 jam itu antara azan dan iqamah sebagaimana dicontohkan oleh Syekh di sini, tapi ini kan beliau konteksnya di Saudi Arabia.
Beliau orang Saudi ini penulis. Kalau konteksnya di Indonesia, terus masjidnya juga masjid dari kalangan kuburiyun, yang mana habis azan Bilal atau muadzinnya itu enggak sholat sunnah, malah langsung sholawatan. Kita jangankan itu sholat aja, kita nggak bisa fokus gitu kan. Awal murojaah itu keselip dengan bacaan-bacaan selawatan mereka yang keras-keras itu. Iya. Tapi kalau misalnya di masjid di masjid musola sate santri ini, kalau zuhur antara adzan dan iqamah berapa lama, Pak? Kawan. Pak Win. Antara adzan dan iqamah di hari Ahad. Azannya kapan, iqamahnya kapan? Emang ada di sini, Pak, hari Ahad zuhur? Ada yang sholat di sini, Pak? Pak, Abah? Abah sendiri? Biasanya sendiri, Pak? Hah? Nah, itu kesempatan bagus, Pak. Kalau sendiri, jadi bisa menentukan waktu antara adzan dan iqamah bisa 30 menit itu. Jadi luangkan waktu untuk murojaah bisa, Pak. Abah. Nah, kalau di masjid-masjid sunnah misalnya, kita menjalani sholat qobliyah, waktunya agak sempit kalau di Indonesia mah, ya. Jadi coba 1 jam ini, mungkin bukan antara adzan dan iqamah, karena kita sempit banget buat sholat qobliyah zuhur 4 rakaat misalnya. Anggaplah setelah selesai sholat fardu atau selesai ba'diyah gitu loh. Antum sediakan waktu 15 menit sok. 15 menit. Ba'da subuh, setelah zikir pagi petang 15 menit atau 20 menit karena waktunya masih panjang untuk kerja atau untuk apa. Zuhur 15 menit setelah zuhur. Asar setelah 15 menit. Maghrib juga gitu. Kalau maghrib pada kajian ya udah dijamak dengan Isya. Nah, sebagian dari penghafal Quran itu menjadikan hafalannya itu mengisi salat-salat rawatibnya. Setiap salat rawatib baik qabli atau ba'diyah itu selalu mengisi dengan bacaan-bacaan yang dia sedang hafalin. Akhirnya dalam sehari dia bisa murajaah berkali-kali dalam keadaan berdiri salat. Dan boleh jadi itu lebih mutqin lagi insyaallah. Jadi coba seperti itu caranya. Seperti ini udah azan? Benar enggak? Azan enggak ya? Kalau memang ini sudah waktunya, fadhal. Baik, kita sambung sedikit. Setelah itu kita sholat aja Isya insyaallah. Jadi jika seorang penuntut ilmu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk datang ke masjid lebih awal bersamaan dengan adzan atau beberapa saat sebelumnya, maka ia memperoleh sepertiga jam, kurang lebih sepertiga jam setelah adzan subuh. Di sebagian masjid ya, kalau di Saudi mungkin begitu, tapi kalau di kita banyak masjid yang cepet-cepetan untuk qomat subuh, bahkan cuma 5 menit doang antara adzan dan iqamah, subhanallah ya. Terus sepertiga jam setelah zuhur bisa, sepertiga jam setelah asar, sepertiga jam setelah isya, sehingga jumlah keseluruhannya lebih dari 1 jam. Jika salah seorang dari kita memaksakan dirinya untuk melakukan ini, niscaya dia akan mendapatkan manfaat yang besar. Ya, manfaatnya besar. Tapi di sini ada lafal yang disebutkan oleh beliau, yaitu memaksakan dirinya untuk melakukan ini. Ya, jadi jiwa itu perlu untuk diforsir. Ya. Jadi wattana nafsahu. Jadi jika seorang mentautin nafsahu. Watan itu kan artinya tanah air gitu loh. Yaitu menetapkan untuk dirinya tuh. Memaksa dirinya tuh, nancep di situ gitu. Strict di situ. Ini lafal ini perlu diperhatikan, yaitu memaksakan diri untuk melakukan ini. Tautinun nafs. Ya, namanya watan. Itu tanah air. Kalau kita keluar sedikit, lama-lama kita kangen, pengen ke situ lagi.
Coba paksain diri untuk mencintai tanah air gitu. Seperti paksakan diri mencintai rutinitas ini seperti antum mencintai tanah air. Ya, seseorang kalau udah biasa melakukan ini, sekali dua kali dia luput dari melakukan hal ini, dia akan kangen pengen lagi kembali ke track hal ini. Jadi siapa yang memaksakan diri untuk melakukan ini, dia akan banyak mendapatkan manfaat yang besar, yaitu menjadwalkan murojaah atau hafalan. Dan juga pahala bisa dapat, pahala datang ke masjid lebih awal. Pahala mendapatkan shaf pertama, dan dari hal itu ia memiliki waktu yang cukup luang untuk menghafal dan mengulang hafalannya. Apalagi kalau dia itu ke masjid yang mana masjid itu jeda antara azan dan iqamah itu cukup luas. Ya alhamdulillah. Dan orang yang dapat melakukannya adalah orang yang Allah Ta'ala beri taufik untuk dapat melakukannya. Ya, semoga kita dapat melakukan ini. Ini kan nggak dipaksa untuk banyak banget hafalannya, tapi coba mulailah dari yang termudah atau yang sedikit dulu. Dan jadikan ini rutin, lama-lama akan Allah permudah untuk semakin banyak kuantitas hafalan antum. Mengulang-ulang hafalan, mengulang-ulang bacaan Al-Quran juga dapat membuka wawasan pengetahuan bagi penuntut ilmu, ya. Karena setiap dia mengulang, setiap dia memikirkan apa yang dia ulang dari bacaan, itu akan menemukan nuansa baru dan lebih. Abbas bin Abdid Daim Al-Misri Al-Kinani menyebutkan dari seorang syekh yang buta bahwa ia mewasiatkan mereka dengan beberapa wasiat. Di antaranya adalah wasiat yang mereka untuk memperbanyak membaca. Ia berkata, perbanyaklah membaca Al-Quran dan janganlah engkau meninggalkannya, karena hal itu akan mempermudah apa yang kau minta dari ilmu sesuai kemampuan membacamu. Jadi coba murajaah itu kan selain memperbanyak pahala, kan membuat kita tuh semakin dalam pemahamannya terhadap ayat, karena diulang terus. Karena masuk ke hati ayat itu. Maka itu Abbas berkata, maka aku mencoba hal itu terus. Maka jika aku banyak membacanya, aku merasa mudah dalam mendengar hadis dan menuliskannya lebih banyak. Jika aku tidak membacanya, aku merasa kesulitan. Ya, jadi semakin membaca berulang-ulang itu akan semakin membuat cakrawala keilmuan kita tentang yang kita baca itu lebih luas. Oke, seorang itu kadang membaca, ulama zaman dulu kadang membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i sampai berpuluh-puluh kali, dan setiap bacaan terbaru itu selalu mendapatkan khazanah yang baru dari ilmu. Ya. Kemudian Syekh misalnya Abdus Salam Asy-Syu'air misalnya, beliau membaca kitab Ar-Rawd Al-Murbi' itu sampai 26 kali kalau nggak salah. Kitab Ar-Rawd Murbi' fikih Hanbali sampai sekitar 26 kali kalau nggak salah. Jadi ulama kadang-kadang sering kali gitu. Satu kitab itu dibaca berulang kali, udah khatam, nanti bulan depan baca lagi. Dan setiap pembacaan yang berikutnya itu ada di benaknya hal-hal yang baru, nuansa yang baru, khazanah yang baru. Ya. Begitu. Pengulangan itu penting. Kadang sebagian ulama mengatakan daripada saya membaca yang baru-baru, mendingan saya murajaah yang udah pernah saya ulang-ulang, supaya lebih dalam lagi. Kalau itu dalam urusan pemahaman. Dalam urusan pemahaman lebih dalam dengan cara apa? Dengan cara membaca berulang-ulang. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Semoga Allah Ta'ala jadikan hafalan kita hafalan yang baik, yang diberkati dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.